Halo semuanya, perkenalkan saya Gali Atrapurna dengan nomor pokok mahasiswa 2421511111029. Saya berasal dari kelas 2024A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu Profesi Kependidikan yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dr. Sukirwan, SPD MPD. Di dalam video ini saya akan memberikan pandangan saya mengenai guru ya, dengan tema melakukan perilaku sederhana yang berdampak bagi siswa dan menjadi suri tauladan. Jadi di dalam tema tersebut saya mengangkat tema tersebut itu karena saya sangat setuju dengan hal tersebut. Karena setiap yang dilakukan oleh guru ya, entah itu perilaku sederhana atau apapun gitu di depan siswanya, itu sangat berdampak bagi siswa. Sangat berdampak gitu. Itu akan menjadi contoh. Nah, sebelum ke inti yang lebih dalam, alangkah baiknya kita berkenalan dulu dengan bagaimana cara manusia belajar. Nah, manusia itu secara biologi masuk ke dalam kingdom animalia, termasuk ke dalam binatang vertebrata, bertulang belakang, primata juga, kayak kera, simpanse, dan lain-lain. Kemudian termasuk ke dalam hewan mamalia, binatang menyusui, gitu, mamalia. Nah, di dalam podcastnya, Liu Hasan mengatakan bahwa beberapa binatang belajar dengan cara meniru, ya termasuk manusia, seperti itu, termasuk manusia, ya belajar dengan cara meniru. Kenapa saya setuju dengan statement tersebut bahwa manusia belajar dengan cara meniru? Karena sejatinya ketika kita lahir, kita itu ibaratkan kertas kosong yang ditulis oleh seorang penulis. Dan isi yang ada pada kertas tersebut gimana penulis yang menuliskannya kan? Seperti itu. Jadi ya waktu kecil kita nggak tahu apa-apa, dan apa yang kita dapat, apa yang kita istilahnya kita tahu itu adalah yang diberikan, yang diajarkan oleh orang yang mendidik kita. Bisa orang tua, bisa guru juga, bisa lingkungan juga ya. Seperti itu. Namun ya pada saat kecil ya pasti kita pertama ketemu dengan orang tua, kemudian dengan guru. Seperti itu. Nah, karena kita belajar dengan cara meniru, ya kita harus punya contoh. Nah, yang menjadi permasalahan itu kita masih kekurangan contoh. Kita kekurangan contoh yang baik. Misalkan, ketika saya sekolah dulu, guru mengatakan bahwa kita itu harus tepat waktu pada saat pergi ke lapangan upacara. Sedangkan pada saat upacara akan dimulai, guru-gurunya saja belum ada gitu. Bahkan ada yang ketika upacara guru-gurunya juga malah ngobrol gitu. Bagaimana siswa mau meniru hal-hal baik gitu. Sedangkan contohnya juga tidak ada. Gitu. Seperti itu. Jadi ya itu adalah suatu permasalahan yang harus dibenahkan gitu. Contoh yang baik. Tapi tidak semua guru seperti itu ya. Saya hanya mengambil contoh yang buruknya aja. Ada contoh yang baiknya, kayak misalkan guru yang sering memotivasi siswa. Cuman ya, ada waktunya gitu. Jangan pas di ini misalkan pelajaran ini, dan itu kan harusnya kan ketika pelajaran itu harusnya ya dihabiskan untuk belajar mengenai hal tersebut gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalkan kayak ngasih motivasinya cuma beberapa menit, tapi jangan sampai menghabiskan jadwal yang seharusnya kita itu belajar mengenai hal tersebut malah dihabiskan untuk motivasi. Itu saya sangat tidak setuju ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Karena tadi kita belajar dengan cara meniru, artinya kita harus menirunya dengan konsisten dong, gitu.
Jadi tidak boleh istilahnya, tidak konsisten gitu, harus konsisten. Dan untuk kekonsistenan itu kita perlu kecerdasan emosional. Jadi ini yang kurang gitu menurut saya. Jadi kita itu dituntut untuk cerdas secara intelektual atau cerdas secara rasional ya. Jadi yang pertama kali diajarkan waktu SD itu cara membaca, cara menulis, ataupun menghitung dan lain sebagainya. Meskipun ya di TK ada sih kayak interaksi sosial gitu dengan orang lain. Namun ya tidak terlalu tidak terlalu condong ke kecerdasan emosionalnya bagi saya. Apalagi dulu tidak diwajibkan untuk TK kan. Gitu. Jadi ada yang langsung SD juga gitu. Dan kecerdasan emosional ini sangat penting gitu. Bahkan lebih penting dari kecerdasan rasional karena di dalam keseharian rata-rata yang dipakai itu bukan kecerdasan rasional gitu, tapi kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional tuh ya kayak misalkan nih, ketika saya makan gitu, saya gak ngitung ngunyahnya berapa kali, tapi rasional mengatakan, ya misalkan dokter ngatain gini, bahwa kita ngunyah itu minimal misalkan berapa kali kunyahan gitu. Tapi kita jarang memakai itu gitu. Jadi rasional itu biasanya dipakai ketika kita memerlukan fokus yang cukup tinggi terhadap hal tersebut gitu, aktivitas yang kita lakukan gitu. Kayak misalkan contoh ketika kita mengerjakan soal matematika gitu. Ya, contohnya gini, ketika saya pertama kali mengerjakan soal matematika yang cukup sulit, rasional saya jalan banget. Tapi ketika saya sering menemukan soal-soal tersebut, yang main tuh nantinya bukan rasional lagi, tapi udah emosional gitu. Kayak gitu. Nah, untuk meniru itu perlu kecerdasan emosional supaya konsisten apa yang dilakukan. Gitu. Jadi ada dua aspek yang saya tinjau di sini. Itu contoh yang baik. Yang kedua ada kecerdasan emosional. Karena untuk meniru itu harus ada contohnya. Jadi contohnya siapa harus ada. Kemudian di dalam melakukan hal-hal yang baik, kita perlu konsisten. Untuk konsisten, kita perlu kecerdasan emosional. Gitu. Jadi pada kesimpulannya ya kita sering dituntut untuk cerdas secara rasional aja gitu. Apalagi pasti SD. Emosional kita emang dilatih secara alami gitu. Tanpa kita ya harus kayak gini, harus kayak gitu. Itu menurut saya ya. Karena pengalaman saya seperti itu. Kemudian mungkin untuk solusi ke depannya itu ya untuk kecerdasan emosional ini harus sangat diperhatikan sekali. Apalagi untuk calon-calon pendidik harus memberikan contoh yang baik kepada yang akan dididiknya gitu. Jadi supaya nanti ketika siswa sedang dalam kondisi pikiran yang belum matang, mereka itu meniru hal-hal yang baik yang kita ajarkan gitu, bukan hal-hal yang kurang baiknya gitu. Itu saja mungkin pandangan saya mengenai melakukan perilaku sederhana yang berdampak bagi siswa dan menjadi suri tauladan. Saya sangat setuju bahwa perilaku sederhana itu dapat menciptakan efek yang besar bagi siswa. Gitu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangan.